Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ujar. Selamat berjumpa kembali dalam Unpam Mengajar. Semoga tetap semangat dan sukses bagi kita semua. Saya Wiwit Kurniawan SPDMA dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi teori kognitif. Materi ini akan disajikan beberapa menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah pandangan belajar menurut teori kognitif, jenis teori belajar kognitif, dan implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Teori kognitif dalam belajar dan pembelajaran menganggap bahwa proses belajar adalah proses internal dalam diri siswa yang terjadi dalam otak. Teori ini menekankan pentingnya memahamkan konsep dan pembelajaran yang terstruktur daripada hanya menghafal fakta-fakta. Kognitivisme menyatakan bahwa belajar terjadi melalui 3 tahap, yaitu menerima informasi baru, memproses informasi, dan menyimpan informasi dalam memori jangka panjang. Menurut teori belajar kognitif, perubahan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh proses belajar dan berpikir internal. Sehingga fokus utama dalam teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Tokoh dalam teori kognitif awal mula dikemukakan oleh John Dewey, dilanjutkan oleh Zheng Biza, Kohlberg, Damon, Mosher, Perry, dan lain-lain yang membahas tentang perkembangan kognitif dalam belajar. Kemudian dilanjutkan oleh Jerome Bruner, David Ausubel, Aaron Helkowka, Kohler, Wetemer, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya mengenai teori belajar kognitif, saksikan terus di Sasmita Jaya Televisi Berbagi untuk Negeri. Teman-teman mahasiswa, materi pertama yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah jenis teori belajar kognitif. Terdapat beberapa jenis teori kognitif, yakni teori Gestalt, teori pemrosesan informasi, dan belajar bermakna. Teori Gestalt merupakan teori yang dicetuskan oleh 3 tokoh, Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffka. Awal mula munculnya teori Gestalt adalah para tokoh ini kurang setuju dengan teori behaviorisme yang menyatakan bahwa belajar sebagai proses stimulus yang menghasilkan respon dan menganggap manusia sebagai mekanik. Menurut mereka, manusia bukanlah sekedar makhluk yang hanya bereaksi jika diberikan stimulus, tetapi manusia melibatkan unsur subjektivitas yang berbeda dari masing-masing individu. Teori Gestalt adalah salah satu teori belajar kognitif yang berfokus pada cara individu menyusun dan menafsirkan informasi yang diterima. Teori ini menekankan pentingnya keseluruhan dalam pemahaman, dan bahwa bagian-bagian dari suatu keseluruhan tidak dapat dipahami tanpa konteks keseluruhan. Teori ini juga menekankan pentingnya persepsi dalam pemahaman, dan individu aktif dalam mencari pola dan makna dari informasi yang diterima. Selanjutnya kita bahas bagaimana implementasi pembelajaran di kelas. Implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Dalam bidang kurikulum. A. Kurikulum disusun dari suatu kesatuan yang utuh. B. Pengajaran diajarkan secara garis besar dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih mendalam. 2. Di bidang didaktik metodik, diterapkan pada metode mengajar, membaca, menulis, dan metode mengeja. Di Indonesia, metode ini sudah diganti dengan metode SAS atau Structural Analysis Synthesis. 3. Dalam metode pembelajaran, guru dapat mengatur
strategi pembelajaran agar dapat menciptakan pemahaman atau insight oleh siswa secara mandiri tanpa didominasi oleh guru. B. Model pembelajaran yang sesuai dengan teori Gestalt adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Teori belajar kognitif yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi. Teori belajar pemrosesan informasi sering disebut sebagai model Cognitive Information Processing. Berbagai macam informasi yang masuk ke dalam pikiran melalui penginderaan, seperti mendengar, melihat, atau merasakan. Namun, tidak semua informasi yang diproses dapat tersimpan lama di dalam memori. Sebagian informasi dapat disimpan sebentar, kemudian dilupakan. Namun, ada informasi yang dapat disimpan lebih lama sampai akhir hayat. Penerimaan informasi adalah proses menangkap informasi melalui indera. Memproses informasi adalah proses mengolah informasi yang diterima dan menafsirkan sesuai dengan konteks dan situasi. Menyimpan informasi adalah proses menyimpan informasi yang diperlukan dalam jangka panjang untuk digunakan di masa depan. Teori ini menekankan pentingnya kapasitas kognitif dan keterbatasan dalam memproses informasi. Teori ini juga menyatakan bahwa faktor-faktor seperti motivasi, atensi, dan strategi belajar dapat mempengaruhi efektivitas pemrosesan informasi. Garis putus-putus merupakan batas antara peristiwa kognitif, internal, dan dunia eksternal. Memproses informasi dimulai dari adanya stimulus secara fisik seperti panas, cahaya, objek, tekanan udara, suara, atau ditangkapnya oleh alat indera seseorang kemudian disimpan secara cepat di sistem penampungan penginderaan jangka pendek atau STSS. Jika informasi ini diperhatikan, maka akan diteruskan pada memori jangka pendek atau STM dan sistem penampungan memori kerja atau WM. Lalu, jika informasi diulang-ulang atau rehearsal atau disandikan encoding, maka akan masuk ke dalam memori jangka panjang atau LTM. Implementasi pembelajaran di kelas. Implementasi penyimpanan informasi di STM saat pembelajaran di kelas adalah guru memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan rehearsal atau pengulangan. Jika guru mengajar dengan terlalu banyak materi dan terlalu cepat, maka tidak akan efektif karena informasi hanya bertahan sebentar di STM atau penyimpanan pendek. Untuk itu, guru sebaiknya memberikan kesempatan untuk rehearsal kepada siswa dengan berhenti sejenak, mengajukan pertanyaan, mengulas kembali poin penting materi, mengajar siswa mempertahankan secara mendalam, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar siswa dapat memproses informasi dalam STM dan memasukkan informasi ke dalam LTM atau memori jangka panjang. Adapun teori ketiga dari teori belajar kognitif yaitu belajar bermakna. Teman-teman mahasiswa, belajar bermakna adalah salah satu teori belajar kognitif yang berfokus pada proses bagaimana individu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Teori ini menekankan pentingnya menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam memahami dan mengingat informasi baru. Belajar bermakna dikemukakan oleh David Ausubel. Ausubel adalah seorang psikologis kognitif asal Amerika Serikat. Belajar bermakna adalah proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar bermakna, yaitu struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan. Menurut teori belajar bermakna, belajar efektif adalah belajar yang melibatkan pemahaman konsep dan keterkaitan antara konsep yang berbeda. Pengetahuan yang diperoleh dari belajar bermakna memiliki arti yang lebih kuat dan lebih mudah diingat dibandingkan dengan pengetahuan yang diperoleh dari belajar yang tidak bermakna. Sobat Ujar, belajar menurut Ausubel diklasifikasikan dalam dua dimensi.
antara lain sebagai berikut. Dimensi pertama, yakni penerimaan atau penemuan. Belajar dalam bentuk penerimaan dilakukan dengan memberikan informasi yang sudah final. Sedangkan belajar dalam bentuk penemuan dilakukan dengan memberikan informasi yang mengharuskan siswa menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi ajar. Dimensi kedua berupa bermakna atau hafalan. Belajar bermakna atau meaningful learning terjadi jika siswa mampu mengaitkan informasi dengan struktur pengetahuan, berupa fakta, konsep, generalisasi, dan lainnya yang sudah dimiliki siswa. Sedangkan belajar hafalan atau rote learning terjadi jika siswa hanya mencoba-coba menerima, menguasai, dan menghafal informasi baru tanpa menghubungkan dengan konsep yang ada di struktur kognitifnya. Kedua dimensi di atas tidak menunjukkan dikotomi, namun menunjukkan kontinuum. Kedua kontinuum dapat dilihat pada gambar berikut. Agar pembelajaran menjadi bermakna, ada beberapa prinsip belajar menurut Ausubel. Antara lain, 1. Advanced organizer atau pengaturan awal. Guru melakukan persiapan sebelum mengajar. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang telah dipelajari. 2. Differential progresif, yaitu mengembangkan dan elaborasi konsep-konsep. Pengajaran dilakukan secara deduktif, yaitu dari hal umum ke hal khusus. Contohnya, memberikan mind mapping. 3. Belajar superordinat, yaitu proses belajar diarahkan untuk menemukan hal baru. 4. Penyesuaian integratif, yaitu membandingkan dan menghubungkan konsep baru dengan konsep sebelumnya. Implementasi pembelajaran di kelas. Implikasi teori belajar Ausubel dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut. 1. Materi ajar disesuaikan dengan struktur kognitif siswa, yaitu yang sesuai dengan pengalaman, tingkat perkembangan, intelijensi, dan usia siswa. 2. Penerapan strategi, metode, model pembelajaran yang dapat meningkatkan cara berpikir siswa. 3. Tujuan pembelajaran ditentukan dengan tepat. 4. Belajar bermakna terjadi jika siswa memiliki minat dan kesiapan belajar, sehingga motivasi internal diutamakan. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kali ini sudah disampaikan tentang pandangan belajar menurut teori kognitif, jenis teori belajar kognitif, dan implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kali ini sudah disampaikan tentang pandangan belajar menurut teori kognitif, jenis teori belajar kognitif, dan implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Untuk memahami lebih mendalam tentang teori belajar kognitif, coba teman-teman diskusikan dan kerjakan pertanyaan berikut ini. 1. Uraikan pandangan belajar menurut teori Gestalt menurut pemahaman saudara. 2. Gambarkan skema dari pemrosesan informasi dan jelaskan secara singkat. 3. Apa saja perbedaan dari memori jangka pendek dan memori jangka panjang? 4. Uraikan pengertian belajar bermakna menurut Ausubel. 5. Berikan contoh dimensi belajar bermakna dalam pembelajaran ekonomi. Saya yakin Sobat Ujar bisa menjawab pertanyaan berikut setelah menyimak penjelasan mengenai teori belajar kognitif sebelumnya. Sobat Ujar, dari pembahasan mengenai teori belajar kognitif pada pertemuan kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitif memandang bahwa belajar bukan hanya memberikan stimulus yang menghasilkan respon, tetapi juga melibatkan kegiatan mental atau kognitif yang ada dalam diri individu. Proses mental menurut teori belajar kognitif meliputi mengingat, menganalisis, menggunakan pengetahuan, motivasi, meyakinkan, minat, kesenjangan, memperkirakan, dan sebagainya.
Berikut disajikan bagian dari teori belajar kognitif. Ada beberapa jenis teori belajar kognitif, di antaranya teori Gestalt, teori pemrosesan informasi, dan belajar bermakna. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya, Wiwit Kurniawan, SPDMA, izin undur diri. Semoga kita dapat berjumpa di video selanjutnya dengan pembahasan materi yang berbeda. Tetap semangat belajar dan majukan dunia pendidikan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar. Saya biaya gedong? Iya. Saya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Larian jika dikejar jurik atuh. Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah, Neng. Eta deui. Capek atuh, Neng. Ngopinganana. Sok atulah, Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin, Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atuh Neng dipahami kondisi keluarga ieu teh, Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mirah, biaya gedongna teh pasti mahal atuh, Neng. Henteu, Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya, Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh, Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marestuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa, Neng. Biasa atuh, Mak. Pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana, Neng? Daftar atuh emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun, Neng? Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya, Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya. nuhun, Mak. Hati-hatinya, Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah.
Universitas Pamulang. Berbagi untuk negeri.